Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan pada kita semua sehingga kita bisa belajar menuntut ilmu. Sebelum mengawali pada pertemuan pada kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik anak-anak, mari kita merefleksi terlebih dahulu. Kemarin kita sudah mempelajari tentang idgham dirguna. Kali ini kita akan belajar tentang izhar dan ikhfa. Sebelum itu, izhar ini ikhfa termasuk pada hukum ilmu tajwid. Setelah anak-anak melihat materi tadi ya dalam bentuk video, maka saya akan menjelaskan sehingga anak-anak bisa paham. Baik, ilmu tajwid yaitu ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, sehingga Al-Quran itu bisa menjadikan pada saat kita membaca Al-Quran itu terasa benar ya, karena kita sudah mempelajari ilmu tajwid. Baik, ilmu tajwid yaitu ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Pada kali ini kita akan belajar izhar dan ikhfa. Izhar, ada yang di sini sudah pernah membaca atau mendengar izhar? Kalau belum, coba anak-anak merenungkan. Apakah kalian sudah membaca Al-Quran, sudah mempraktekkan ilmu tajwid tentang izhar, atau anak-anak belum mengetahui atau sudah mengetahui tentang izhar? Baik, izhar halqi. Izhar halqi yaitu izhar artinya jelas. Kemudian al-halqi yaitu tenggorokan. Jadi secara makna tajwidnya yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf izhar halqi. Di sini apa saja huruf izhar halqi? Huruf izhar halqi ada 6. Huruf izhar halqi ada 6. Yang pertama yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Hurufnya pertama yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. 6 huruf ini tempat keluar
makharijul huruf dari huruf 6 ini ada di tenggorokan, makanya disebut al-khalqi. Maka cara membacanya yaitu jelas. Di sini ada contoh bacaan Al-Quran. Aliman hakiman. Di sini ya, tanwin bertemu dengan huruf ha. Maka hukumnya yakni idhar qalbi. Contoh berikutnya nun sukun. Min ayatina, min, maka dibaca nun sukun bertemu dengan hamzah, maka dibaca jelas min ayatina. Tidak boleh min, tidak boleh mendengung, tidak boleh min, maka harus jelas min ayatina. Bisa dipahami anak-anak? Semoga bisa dipahami. Kemudian berikutnya ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Ikhfa ini sebelum itu anak-anak sudah pernah belajar atau sudah mendengar apa ikhfa? Kalau belum, tadi kita sama-sama belajar ya. Anak-anak silakan memperhatikan ikhfa hakiki. Ikhfa secara bahasa yaitu samar. Jadi secara bahasa ikhfa adalah samar. Dalam ilmu tajwid, ikhfa bermakna yaitu apabila ada nun sukun, atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa. Sini ada yang tahu tentang huruf ikhfa? Ada berapa? Ya, huruf ikhfa itu ada 15. Saja huruf ikhfa. Yaitu huruf ta, ja, kemudian apa lagi? Terus za, terus za, da, shin, sod, dot, to, zo, fa, ko, dan kaf. O, da,
Shin, Sod, Rod, Ko, Do, Fa, O, Ka. Ya ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14 ya. Huruf Ilfa yang gigi ada 14. Jadi saya ulang lagi. Apabila ketika anak-anak membaca Al-Quran kemudian terus itu ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 14 huruf ini, maka disebut dengan ikhfa hakiki. Maka bacanya yaitu sama seperti dengan arti dengan ikhfa itu sendiri. Baik. Kemudian apa saja contohnya dalam Al-Quran? Ini nun sukun bertemu dengan huruf kaf, maka dibacanya mangkana, bukan mau kaman kana, tapi baca mangkana. Kemudian waman kana ya kana, terus adabun qarib, maka dibaca dengan sama. Baik anak-anak, sebagai kesimpulan pada pelajaran hari ini, yang pertama yaitu idhar halqi. Idhar halqi artinya jelas menggorokan. Artinya dalam ilmu tajwid apabila pengertian dalam ilmu tajwid yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha, maka dibaca jelas. Yang kedua yaitu irfa. Irfa secara bahasa yaitu sama. Pengertian dalam ilmu tajwid yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 14 huruf ini, ta, fa, ja, za, da, za, kemudian za, za juga, sin, shin, shod, dot, ko, do, ain, qaf, dan fa dan kaf. Semua ini huruf irfa, maka dibaca dengan sama. Contohnya yaitu mangkana, meskipun ketemu kaf. Kemudian ada qarib, ada qarib. Baik, demikian kesimpulan sudah saya berikan.
Semoga bermanfaat. Baik anak-anak, silakan dibuka LKPD-nya. Nah, di situ ada asesmen. Tujuan dari asesmen yaitu untuk mengukur kemampuan anak-anak dalam memahami atau mempraktekkan hukum ilmu tajwid, tentang ilhad halqi dan ikhfa, sehingga diharapkan nanti bisa pada saat anak-anak membaca Al-Quran, anak-anak paham dan mengerti, oh ini ternyata hukum ilhad mana, kemudian hukum ikhfa, sehingga kita atau anak-anak bisa mendapatkan pahala membaca Al-Quran yang sempurna. Anak-anak di LKPD, silakan dibuka surat Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah 1 sampai ayat 1 sampai ayat 10. Saya akan membaca Al-Quran surat Al-Ghasyiyah. Silakan anak-anak mencari bacaan ilhad halqi di surah Al-Ghasyiyah di ayat 1 sampai 10. Silakan dibuka Al-Qur'annya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasiyah. Wujuhun yawma'idin khashi'ah, aminatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqa min 'aynin 'aniyah, laisa lahum ta'amun illa min dhari', la yusminu wa la yughni min ju', wujuhun yawma'idin na'imah, lisa'yiha radiyah, fi jannatin 'aliyah. Shadaqallahul 'azim. Kita coba mencari bacaan ilhad. Hal ataka hadithul ghasiyah. Di ayat pertama tidak ada. Wujuhun yawma'idin khashi'ah. Nah, di sini ada yawma'idin khashi'ah. Silakan ditandai. Ya. Di situ ada tanwin kasrotain bertemu dengan huruf kha. Ayat berikutnya amilatun nasibah, tidak ada. Tasla naran hamiyah, tusqa min 'aynin aniyah. Di situ ada dua di ayat kelima, yaitu min 'aynin, nun sukun bertemu dengan ain. Kemudian min 'aynin 'aniyah. Sudah ada kasrotain, tanwin bertemu dengan hamzah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Nah, sudah ada tanwin bertemu dengan hamzah atau alif, bisa. La yasma'u wa la yughni min ju', wujuhun yawma'idin na'imah, lisa'yiha radiyah, fi jannatin 'aliyah. Situ ada
ada kasrotan bertemu huruf ain. Akan dibaca jelas. Fi jannatin 'aliyah. Shadaqallahul 'azim. Jadi ditemukan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bacaan idhar khalqi. Baik, kemudian silakan dibuka Qurannya, dibuka surat Al-Insyirah. Al-Insyirah. Sudah? Silakan disimak ya, untuk biar anak-anak mengetahui. Tolong silakan disimak bacaan Al-Quran saya. Surah Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Baik, silakan dicari bacaan ikhfa di dalam surat Al-Insyirah. Setelah itu silakan disimak ya. Di ayat pertama ada sini alam nashrah laka sadrak. Tidak ada. Ayat kedua wa wada'na anka wizrak. Di situ ada nun sukun bertemu huruf kaf. Maka dibaca dengan sama. Wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Di ayat ketiga juga menunjukkan bertemu huruf qaf, maka dibaca sama. Wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Tidak ada. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Baik. Di sini ada 3 ya. Ayat 2, kemudian 3, ada di ayat 7. Fa'idha faragta fansab. Menunjukkan bertemu besar. Baik, itu tadi kita sudah menerapkan bacaan idhar khalqi dan infak di surat Al-Ghasyiyah 1 sampai 10 dan surat Al-Insyirah. Baik anak-anak, kemudian kita lanjut asesmen. Asesmen diagnosis. Sudahkah anak-anak paham tentang idhar? Kemudian apakah anak-anak kesulitan dalam membaca Al-Quran? Apakah anak-anak sudah menerapkan idhar dan ikhfa? Baik. Kemudian asesmen sumatif yang pertama yaitu
Izhar dibaca dengan cara A panjang, B jelas, C samar, D panjang. Maaf, A mendengung, B samar, C jelas, D panjang, yaitu C jelas. Kemudian huruf izhar halqi berjumlah A4, B3, C6, D7. Jawaban yang benar yaitu C6. Kemudian berikan berikut yang termasuk huruf izhar halqi. Di sini ada huruf K, kemudian O, huruf Fa dan H. Maka yang benar adalah D, H. Kemudian kabar secara bahasa itu artinya A mendengung, B samar, C jelas, D panjang. Yang benar adalah B samar. Kemudian berikut adalah bacaan Andahum Qorib. Bacaan yang berbaris tajwidnya adalah yang benar yaitu ikhfa hakiki. Di sini baik, kemudian siapa yang bisa menerangkan pengertian tajwid izhar halqi? Izhar halqi, baik, siap, yaitu adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 6, izhar halqi tadi. Baik. Kemudian ikhfa hakiki yaitu ya betul, apabila ada menunjukkan atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa hakiki. Ada 15 yang ada 15 jumlah sebutan huruf tentang huruf izhar. Ayo, ada 6. Pertama tadi apa? Ayo, izhar, hamzah, ha, kha, ain, wain, ha. Itu huruf izhar halqi. Kemudian ikhfa, ketika ada bacaan ikhfa maka dibaca apa? Ya, dibaca sama. Baik anak-anak, silakan ada PR di rumah. Di situ nanti ada penilaian dari orang tua kalian. Kalian membaca Al-Quran surah Al-Balad, kemudian disimak sama orang tua membacanya dengan ilmu tajwid, terutama izhar dan ikhfa. Baik, demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa bermanfaat dan juga diamalkan ketika anak-anak membaca Al-Quran, sehingga pahala yang kita dapatkan, pahala yang anak-anak dapatkan ketika membaca Al-Quran menjadi pahala yang sempurna dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa diberi syafaat kelak di akhir atau di hari kiamat oleh Al-Quran, karena kita sering membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid. Demikian, sebelum marilah kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.